Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan binasa. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan wejangannya dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Setiap dari kita dalam kehidupan kita masing-masing selalu diberikan kesempatan, selalu diberikan peluang untuk berbuat baik, untuk mengikuti Kristus sesuai dengan hati nurani kita. Hal ini pun ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ketika akan menghadapi masa-masa susah, masa-masa sulit yang ditandai dengan penganiayaan. Yesus tetap memberikan wejangan bagi kita karena kita tetap diberi kesempatan untuk bersaksi. Penganiayaan yang diberikan kepada umatnya menjadi kesempatan untuk bersaksi tentang Allah, tentang Injil, dan tentang Kristus sendiri. Kita telah melihat bagaimana para murid juga bersaksi di tengah situasi yang tidak mudah. Ketika mereka dianiaya, mereka tetap bersaksi tentang Kristus, Kristus yang datang menyelamatkan umat manusia. Santo Petrus, Santo Paulus juga pun memberikan kepada kita suatu cara, suatu contoh dalam hidup mengikuti Kristus sebagai murid-murid yang percaya kepada Allah, percaya akan belas kasih Allah. Mereka tetap bersaksi ketika mereka mendapat penganiayaan, dan itu pun yang menjadi contoh bagi kita ketika kita sedang mengalami kesusahan. Kita diajak untuk terus bersaksi tentang Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Kita yakin bahwa dalam segala peristiwa yang kita alami, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap bersama kita dan membantu kita untuk menyelesaikan semua masalah yang ada pada diri kita. Maka mari dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita, sehingga kita mampu bersaksi akan Dia, akan kasih-Nya kepada kita dan kasih-Nya kepada semua orang.
Semoga sabda Tuhan yang kita dengar mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.